Shalom saudara kasih Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar di edisi khusus Prapaskah tahun 2021 pada hari ini. Nah, saudara, saya tertarik dengan sebuah kutipan kisah pendek yang pernah saya baca, yaitu percakapan antara seorang agamawan dan sastrawan Indonesia bernama Buya Hamka. Mungkin Anda pernah mendengar nama ini, dengan seorang yang lain. Dikisahkan bahwa suatu kali ada seorang mengunjungi Buya Hamka, dan di dalam kunjungannya itu dia mengatakan kalimat yang kurang lebih seperti ini. Buya Hamka, saya baru tahu, ternyata pelacur di tanah suci itu memakai cadar atau tudung kepala, katanya begitu saja. Nah, jawaban dari Buya Hamka ini sangat menarik. Beliau mengatakan kurang lebih demikian. Oh ya? Saya barusan pulang dari Los Angeles dan New York, dan saya menemukan ternyata di sana tidak ada pelacur. Lalu sang tamu ini kembali menjawab, mana mungkin? Di tanah suci saja ada kok pelacur. Apalagi di Amerika. Pastilah jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, yang menarik saudara, Buya Hamka kembali merespon. Dia mengatakan, kita ini memang hanya akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Bila yang kita cari adalah kebajikan dan kebaikan, maka segala kejelekan pun akan bersembunyi. Menarik saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kisah ini mengingatkan saya pada peristiwa transfigurasi yang dicatat dalam Markus 9 ayat 2-9. Ini adalah bacaan leksionari harian kita pada hari ini. Dikisahkan di sana, ketika melihat Yesus berubah rupa di atas gunung bersamaan dengan kemunculan Musa dan Elia, agaknya Petrus, seorang karakter murid atau rasul yang digambarkan di sini, Rasul Petrus, agaknya dia menjadi sangat terkesima dan dia enggan untuk beranjak dari peristiwa yang sangat spektakuler itu. Jadi, saudara, peristiwa itu begitu mempesona dia sehingga seolah-olah keterkejutannya, kekagetannya ketika mendengar pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, seperti yang dicatat dalam Markus pasal 8. Ini bacaan Injil kita di Minggu Prapaskah kedua yang lalu, saudara. Dikatakan dalam Markus 8, di sana Petrus terkejut ketika dia mendengar Yesus memberitahukan untuk pertama kalinya bahwa Mesias itu akan menderita, dia akan ditolak dan dia akan dibunuh. Dan kemudian reaksi keterkejutan Petrus itu sangat reaktif sekali. Dia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus atas apa yang dikatakannya itu. Tetapi di dalam peristiwa transfigurasi ini, saudara, di Markus pasal 9, seolah-olah keterkejutan Petrus itu terobati karena dia melihat sebuah peristiwa yang seolah-olah memberikan jawaban kepadanya. Nah, beginilah seharusnya Mesias Israel itu. Itu sebabnya dikatakan dalam Markus 9 ayat ke-5, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tapi saudaraku, kita sama-sama tahu bahwa ternyata bukan itu yang Allah kehendaki. Itu sebabnya dikatakan dalam Markus 9 ayat ke-9. Mari kita baca. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Saudara, Yesus mau mengajarkan sekali lagi kepada para murid bahwa tidak ada kemuliaan yang datang tanpa penderitaan dan salib dan jalan salib yang harus dilewati Yesus. Nah, saudara, mari kita lihat. Yesus dan Petrus ternyata memiliki sudut pandang yang sama sekali berbeda untuk melihat dan memaknai sebuah peristiwa yang sama. Tapi dua sudut pandang ini sama sekali berbeda. Saudaraku, di dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan tertentu yang
menuntut kejernihan batin kita dan kejernihan pikiran kita untuk memilih dan untuk memilah antara apa yang menjadi hasrat atau ambisi pribadi kita dan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya ucapkan selamat merenung, selamat terus memilih dan memilah di dalam hikmat Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin.